Halo, kembali lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk sharing tentang teman-teman tenaga kesehatan untuk persiapan P3K tahun 2023. Meskipun memang belum ada kepastian daripada Kemenpan RB untuk penentuan jadwalnya, namun sudah dipastikan di tahun ini pemerintah akan membuka lowongan kembali untuk nakes ini melalui jalur P3K. Nah, buat teman-teman untuk persiapan, kita simak yuk tip dan triknya. Baik, untuk tip dan trik ini disclaimer dulu ya. Jadi dikembalikan lagi kepada teman-teman bagaimana cara menerapkannya dalam mencapai keberhasilan dalam melakukan persiapan P3K ini. Yang paling penting, teman-teman harus mempersiapkan sedini mungkin. Kalau mencuri star itu ya, di antara teman-teman yang lain mungkin belum melakukan persiapan, nah kita harus terdepan untuk melakukan persiapan. Karena menurut agama saya sendiri, menurut agama Islam sendiri, dimana kalau kita sudah benar-benar berkuat tekad dan memiliki niat yang kuat, insya Allah segala bentuk ikhtiar, berdoa, terus dan segala bentuk kebaikan lainnya juga akan menghantarkan kita ke kesuksesan yang kita impikan, yaitu menjadi ASN begitu. Baik, untuk teman-teman materi Kesmas, nah yang pertama, untuk tips yang pertama adalah kenali persyaratan, yang mana kalau kita tahu bahwa persyaratan daripada kualifikasi daripada persyaratan untuk administrasi sendiri itu sangat harus dipersiapkan ya, dari mulai STR, ijazah, terus legalisir transkrip nilai, dan bentuk-bentuk administrasi lainnya yang memang harus kita persiapkan. Nah, namun untuk nakes sendiri ini ada hal yang unik. Kalau misalkan di P3K guru itu harus ada terdaftar di Dapodik, kalau kesehatan juga punya sistemnya sendiri, yaitu SI/SDMK. Nah, teman-teman sendiri ini harus selalu update nih ke bagian kepegawaiannya di masing-masing instansi apabila yang sudah bekerja, apakah ketenaga kerjaan kita itu sebagai tenaga kesehatan sudah terdaftar apa belum, dicek lagi STR-nya sudah terinput apa belum, SIP-nya bagi teman-teman yang ada di pelayanan kesehatan sudah terinput apa belum, dicek lagi sehingga ketika pas ada pengumuman tiba, data kita memang sudah ada terdaftar. Dulu itu sempat ada ya untuk ada linknya sendiri untuk Kemenkes itu memberitahukan kepada halayak atau kepada teman-teman nakes itu kita terdaftar apa belum. Nah, waktu itu juga masih banyak yang belum terdata. Nah, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita selaku yang sudah mengabdi, terutama di pelayanan ataupun di pelayanan dasar tentunya, misalkan di puskesmas, di rumah sakit, di dinas kesehatan, itu sudah terdaftar di SI/SDMK punya Kemenkes. Nah, untuk yang nomor 2 adalah studi dengan tekun, belajar dengan tekun. Nah, tips nomor 2 ini memang ada beberapa banyak cara nih teman-teman. Kalau aku ngebaginya menjadi ke dalam 3, yaitu 1, pelajari secara menyeluruh materi yang diujikan dalam seleksi tersebut. Misalkan kalau materi tentang kesehatan lingkungan, dari dulu kan kita udah tahu ya ada elemen-elemen yang terbagi ke dalam, misalkan penyehatan air, penyehatan udara, penyehatan makanan, penyehatan udara dan tanah, vektor, terus lagi limbah, terus lagi dan lain sebagainya. Yang elemen-elemen tersebut kita harus update terus dan terus kuasai secara menyeluruh gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang rangkumannya masih ada di tempat kuliah, itu bisa dibuka-buka kembali. Enak ya kalau misalkan teman-teman yang sudah melakukan tes di 2022 itu ya udah pernah ada pengalaman bagaimana seperti apa bentuk daripada soal tersebut, sehingga bisa memperbanyak mempelajari lagi materi-materi yang memang
waktu pas ikut 2022 itu memang bermunculan itu topik-topik soalnya. Untuk nomor 2, gunakan sumber belajar yang resmi dan terpercaya seperti buku teks, materi referensi, dan bahan pembelajaran online. Nah, untuk teman-teman sendiri kan sebagaimana kita ketahui untuk P3K ini nggak hanya teknis aja, nggak bisa kita mempelajari tentang pelajaran atau misalkan keilmuan yang teman-teman sebagai tenaga kesehatan gitu. Kita juga harus mempelajari tentang bentuk tes lainnya, ada manajerial, sosial kultural, terus ada wawancara. Nah, itu juga sekarang udah banyak sekali tuh platform pembelajaran resminya. Itu ada misalkan di web-web yang tentang membahas layout P3K, tentang wawancara, sosial kultural gitu ya. Udah banyak sekali lah sekarang referensinya, dan materi-materi referensi yang memang atau misalkan teman-teman yang sudah lulus juga bisa dijadikan referensi untuk kita menambah wawasan untuk studi tekun lagi untuk persiapan PPPK. Untuk nomor 3-nya, kita harus update materi regulasi terbaru mengenai kesehatan. Misalkan kayak di lingkup kesehatan masyarakat itu kayak ada kesehatan lingkungan. Dulu kan memang Permenkesnya banyak tuh untuk misalkan penyihatan air, untuk apa. Sekarang kan udah ada regulasi terbaru nomor 2 tahun 2023 yang mana Permenkes itu mencakup daripada regulasi-regulasi yang ada di lingkup kesehatan lingkungan. Airnya sudah ada di situ, udaranya sudah ada di situ, vektornya sudah ada di situ. Nah, ilmu-ilmu tersebut harus kita upgrade terus supaya kita nggak ketinggalan informasi terkait dengan materi yang apalagi itu menjadi basic daripada tupoksi kita sebagai tenaga kesehatan. Next, latihan soal. Lakukan latihan soal untuk mengasah kemampuan Anda dapat memahami dan menjawab pertanyaan sejenis yang mungkin muncul dalam ujian. Nah, untuk latihan soal sendiri kan sekarang memang ada banyak di YouTube gitu ya, terus di website yang memang kita juga bisa mengambil latihan tersebut dari latihan soal uji kom ya teman-teman. Sekali lagi, karena banyak FR yang ngomong kalau soal P3K teknisnya itu mirip banget sama soal uji komnya teman-teman gitu ya di ketenaga kesehatan, misalkan kayak uji kom Promkes, uji kom Kesling gitu ya. Itu kan sudah banyak ya contohnya, karena udah ada banyak yang bikin konten terkait dengan latihan soal berserta pembahasannya gitu ya. Nah, itu bukunya juga nanti akun kami akan rekomendasikan ya, nanti akan kita carikan. Untuk selanjutnya, Anda dapat mencari contoh soal dari tahun-tahun sebelumnya untuk membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan keahlian Anda. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa tanya teman-teman kita sebagai referensi yang sudah mengikuti gitu ya. Apalagi kan sekarang infonya itu P3K itu tidak hanya diikuti oleh tenaga yang sudah mengabdi atau tenaga honorer, tapi nanti akan dibuka untuk jalur umum juga. Artinya fresh graduate atau misalkan tenaga honorer yang belum 2 tahun pun nanti bisa mengikuti gitu ya. Dan kumpulkan soal-soal dalam bentuk buku. Nah, ini kalau yang senang nyatet nih, kayak misalkan pribadi aku sendiri itu bikin kayak buku-buku tiap sub gitu, misalkan ini tentang penyihatan air gitu kalau untuk casting ya, itu penyihatan air, penyihatan udara gitu, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini perhatikan waktu. Nah, ini bentar, sebelum tadi nomor 5 ini kelewat ya, ada nomor 4, bergabung dalam kelompok belajar gitu ya, bentuk, terus nanti di dalamnya kita akan melakukan sharing ilmu, belajar diskusi materi ujian, saling bertukar informasi gitu ya, dan saling koreksi apabila misalkan kita ketika latihan soal terus ada kesalahan kan ada yang menegur gitu ya, jadi tutor sebaya gitu sama teman-temannya. Barangkali ini bisa diakalin dengan membentuk grup daripada teman-teman kuliah misalkan, atau teman-teman daripada seprofesi lainnya yang memang memiliki tujuan yang sama untuk mengikuti seleksi ini.
memperhatikan waktu dan kesehatan kita. Nah, meskipun kita terus-terusan untuk berlatih, tapi tetap kita harus menjaga kondisi kita gitu ya, waktu kita. Jangan sampai, apalagi yang buat teman-teman di sini nih, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, punya anak, punya suami gitu ya, harus memperhatikan, jangan terus-terusan berlatih gitu ya. Kita juga harus memperhatikan hal-hal ini yang memang menjadi prioritas gitu. Tentunya kita juga harus menjaga kesehatan kita supaya ketika waktunya tiba nanti kita memang sudah siap segalanya gitu, termasuk dengan kondisi kesehatan kita. Nah, untuk yang nomor selanjutnya adalah simulasi ujian. Coba lakukan simulasi ujian dengan mengatur waktu dan kondisi ujian sebenarnya. Hal ini akan membantu Anda mempersiapkan mental dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam menjawab soal. Nah, betul sekali ya, ini jadi teman-teman seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sekarang sudah banyak platform belajar yang memang persis banget itu ada waktu sama pengerjaan. Bahkan sampai ada yang menganalisis persoalnya kita itu menghabiskan waktu berapa lama gitu, sehingga itu menjadi bahan koreksi kita kalau misalkan ada waktu yang memang belum sesuai gitu, kita bisa memperbaiki dan menggali secara terus menerus gitu yang kurang-kurangnya gitu. Ini sangat membantu sekali. Jadi untuk latihan sendiri itu kita bisa bergabung di platform belajar, ataupun misalkan teman-teman punya e-book. Nah, e-book sendiri itu kerjakan dalam di timer gitu ya, punya waktu misalkan 90 menit harus mengerjakan berapa banyak gitu, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada sebelumnya. Dan yang penting dalam semua tahapan ini adalah doa, ridho, dan selalu berbuat kebaikan. Berdoa supaya memang pilihan teman-teman ini memberikan keberkahan gitu, memberikan kebaikan, serta berdoa bahwa tujuan teman-teman ini untuk menjadi seorang P3K ini adalah niat yang mulia untuk membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan orang-orang di sekitar, serta niat-niat lainnya yang memang itu berdampak positif bagi teman-teman dan lingkungan teman-teman. Yang kedua adalah ridho. Kita itu harus meminta ridho kedua orang tua. Bagi yang belum keluarga ya, tentunya kalau ibu-ibu minta ridho suami, suami meminta ridho istri, dan semuanya. Jangan sampai ketika sudah keterima itu ada yang gak ridho menjalaninya gitu, akan menjadi tidak baik gitu. Nah, untuk yang selanjutnya selalu berbuat kebaikan. Ada banyak testimoni dan EPR lain yang menyatakan bahwa kita itu sebenarnya nggak tahu kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita kepada harapan-harapan atau doa-doa kita yang terwujud gitu. Jadi intinya untuk teman-teman teruslah berbuat kebaikan, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan dibalas sama Allah yang bisa mewujudkan doa-doa kita gitu, sekecil apapun gitu ya. Ini menjadi menjadi pengingat juga buat pribadi sendiri, bukan hanya buat teman-teman, saling mengingatkan, karena memang berbuat baik itu nggak harus yang sulit gitu ya. Kayak misalkan ngelihat sampah gitu, apalagi seorang tenaga kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan gitu ya, lihat di jalan misalkan ada yang luka, dibantu, atau misalkan ada sampah di jalan, diambil, karena itu takut misalkan membahayakan orang lain gitu, membahayakan anak-anak ya, seperti itu. Dan teman-teman, melalui channel ini mudah-mudahan harapan-harapan teman-teman, cita-cita teman-teman itu dipermudah gitu ya. Semoga teman-teman yang mampir dan mendengarkan kami di akun ini juga memberikan semangat yang lebih gitu untuk memberikan komentar dan terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan like untuk video-video yang ada di akun ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.